Selamat pagi, siang, sore, maupun malam kepada yang terhormat Prof. Nasruddin sebagai dosen pengampu di mata kuliah termodinamika. Dan pertama-tama perkenalkan, nama saya adalah Ivana Esteria, salah satu mahasiswa Bapak dengan NPM 19063079920. Dan di sini saya akan menjelaskan diagram yang telah saya buat menggunakan plastisin. Ini merupakan diagram dari diagram fasa dari suatu zat, yaitu zat H2O atau air. Ya, dari diagram yang sudah saya buat, diagram berbentuk 3 dimensi ini, maka langsung saja kita kupas lebih dalam lagi mengenai diagram fasa air tersebut. Jadi di sini pembahasan yang akan kita bahas yang pertama adalah diagram fasa air. Pada diagram fasa air, kita akan mengulas dulu pengertian yang pertama, yaitu diagram fasa. Diagram fasa itu apa sih? Jadi diagram fasa merupakan sejenis grafik yang digunakan untuk menunjukkan suatu kondisi di mana ada kesetimbangan di antara fase-fase yang berada di dalam suatu zat yang sama. Dan ini melibatkan 3 komponen, yaitu pressure atau tekanan, lalu temperatur, dan juga volume atau spesifik volume lebih tepatnya. Nah, di sini seperti yang sudah kita lihat bahwa terdapat banyak sekali garis-garis yang berada di diagram fasa ini. Nah, garis-garisnya ini yang pertama adalah garis sublimasi. Di sini garis sublimasi ini yang memisahkan antara daerah solid dan juga daerah vapor. Itu garisnya adalah di sini, yaitu garis sublimation line. Lalu yang kedua adalah garis vaporization line. Nah, di sini merupakan garis penguapan, jadi dia memisahkan daerah cair dengan daerah uap. Bisa dilihat di sini. Nah, selanjutnya di sini kita melihat critical point yang berwarna pink. Nah, di critical point ini adalah titik di mana bertemunya saturated liquid dan juga saturated vapor. Dan di sini keadaannya adalah liquid dan vapor tidak bisa dibedakan. Mana yang liquid, mana yang vapor. Pada tengah-tengah bagian critical point ini bisa dibagi dua dan kita bentuk garis. Nah, garis inilah yang disebut dengan garis quality line, di mana nantinya kita bisa menentukan kualitas dan juga presentase dari liquid maupun vapor yang berada di daerah kubah liquid vapor atau saturated liquid vapor. Oke, langsung saja kita bahas lagi. Yang kedua adalah PV diagram. Di sini bisa terlihat pada sumbu Y ada pressure dan juga pada sumbu X merupakan specific volume. Nah, ketika kondisinya seperti ini, yaitu pressure dan juga specific volume, maka yang merupakan konstan adalah suhunya atau temperaturnya. Nah, di sini tidak terlihat temperaturnya. Kita bisa lihat dari grafik yang sudah kita ambil dari buku Moran. Di sini kita bisa melihat kubah, liquid vapor, dan juga di sini ada triple line. Nah, triple line ini merupakan kondisi di mana dia merupakan titik potong atau garis potong dari garis-garis kesetimbangan antara tiga fase zat, yaitu padat, cair, dan juga gas. Nah, pada titik ini, pada garis ini terdapat kesetimbangan dan temperatur dan juga tekanannya adalah tetap. Nah, di sini untuk triple line itu berada di temperatur 0,01 derajat Celcius dan tekanannya adalah 4,58 mm Hg. Nah, di sini bisa terlihat ya triple line-nya berada di antara tiga fase, yaitu solid, vapor, dan juga liquid. Nah, untuk di sini bisa kita lihat bahwa temperaturnya ketika dia berada di garis yang pertama, temperaturnya lebih besar dari temperatur saturated. Dan di sini adalah temperatur TC ini merupakan temperatur saturated atau temperatur yang biasanya kita sering sebut temperatur kritis. Karena dia merupakan lanjutan dari critical point di sini.
Ya, selanjutnya merupakan TV diagram. Jadi di sini kita bisa melihat pada sumbu X merupakan temperatur dan pada sumbu Y adalah spesifik volume. Nah, dari atas ini kita bisa melihat garis-garis isotermal yang sudah dibuat dengan warna ke-orange-orangean. Nah, di sini garis-garis isotermalnya melewati liquid vapor, dan juga vapor. Ya, selanjutnya TV diagram. Di sini P-nya merupakan konstan sehingga dia merupakan isobarik, dan kita bisa melihat bahwa pada titik critical point ini memiliki tekanan sebesar, tekanan saturated-nya adalah 22,09 megapascal. Nah, di sini kita bisa meneruskan garis ini, dan di sini akan terdapat critical pressure, critical temperature, dan juga critical specific volume. Nah, untuk critical point ini suhu kritiknya itu merupakan 374 derajat Celcius, dan juga tekanannya seperti yang sudah tertera yaitu 22,09, dan volume spesifiknya adalah 0,003155 meter kubik per kilogram. Nah, selanjutnya merupakan seperti yang sudah tadi saya bilang, merupakan garis quality line. Apa itu garis quality line? Jadi garis di mana dia akan memisahkan fasa saturated liquid dan juga saturated vapor. Jadi di situ kita bisa menentukan berapa persen liquid maupun berapa persen vapor yang berada di dalam satu kubah, yaitu kubah liquid vapor. Nah, di sini bisa kita tarik garis misalkan seperti ini. Nah, untuk cara menghitungnya kita bisa mencari cara untuk menghitung kualitas. Dan di sini bisa kita jabarkan rumusnya bahwa kualitas sama dengan M vapor per M total. Nah, jadi M totalnya ini merupakan gabungan dari massa dari vapor maupun massa dari ditambah dengan massa dari liquid. Nah, itu akan menjadi kualitas. Ya. Nah, dari kualitas ini kita bisa menentukan berapa persen vapor maupun berapa persen liquid yang berada pada kubah liquid vapor ini. Segitu saja mengenai quality line. Lalu yang terakhir akan kita bahas adalah PT diagram. Nah, di sini adalah V-nya konstan sehingga dia merupakan isokorik. Jadi ketika P konstan dia merupakan isobarik, V konstan merupakan isokorik, dan juga T konstan merupakan isotermal. Nah, pada PT diagram ini kita bisa melihat garis di mana pressure adalah konstan atau garis yang sering kita sebut dengan isobarik. Gitu. Untuk garis yang ini merupakan garis, di sini saya akan ganti warna kuning. Untuk garis kuning di sini merupakan garis isotermal, dan untuk warna merah ini tadi adalah garis isobarik. Di mana kondisinya adalah pressure-nya konstan, dan untuk isotermal adalah di mana kondisinya kondisi suhu adalah konstan. Baik. Nah, di sini terlihat ada perbatasan antara solid dan juga liquid, dan di sini akan menjadi dua fase sehingga kondisinya dua fase merupakan fase solid liquid. Nah, ini merupakan garis sublimasi, dan juga yang atasnya merupakan garis evaporation. Garis sublimasi ini akan memisahkan antara solid dan juga vapor. Di sini S dan juga V. Dan untuk garis evaporation line di sini akan memisahkan antara liquid dan juga vapor. Nah, di sini sudah seperti yang saya bilang, di sini ada kondisi di mana dia ada dua fase, yaitu solid dan juga liquid. Kondisi di sini adalah V-nya konstan, jadi dia disebut isokorik. Sekian dari saya. Sebelum saya menutup, di sini saya memiliki kesimpulan di mana ketika kita ingin mengetahui suatu fase tersebut kompres liquid, maka kita bisa lihat di awal di sini kompres liquid di mana dia sepenuhnya 100% ini adalah liquid atau fluida. Lalu selanjutnya ada saturated liquid, yaitu yang berada di ujung kubah liquid vapor ini. Nah, dan untuk saturated vapor yang di bagian sini, lalu setelah garis saturated
vapor ini, maka vapor sepenuhnya dikatakan superheated. Nah, di sini 100% berbentuk vapor atau gas. Jadi ketika berwarna biru dia berbentuk 100% liquid, dan ketika berwarna orange dia berbentuk 100% vapor. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Selamat malam, pagi, siang, ataupun sore.